Halo guys, selamat datang kembali di channel Zona Movie. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Darkness Hours yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan invasi alien ke bumi. Ini bukan sekedar alien biasa guys, alien ini dapat mengubah manusia menjadi debu seperti jentikan Thanos. Daripada banyak bacot, langsung aja ke videonya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah pesawat terbang yang sedang menuju posko. Di sini diperkenalkan dengan karakter utama kita, yaitu Sen dan juga Ben. Tiba-tiba listrik yang ada di dalam pesawat itu padam guys. Tidak berselang lama listriknya nyala kembali. Terlihat di jendela pesawat ada badai petir. Mungkin itu yang menyebabkan terjadi lonjakan listrik yang ada di dalam pesawat. Nah, setibanya di bandara di Moskow, kita diperlihatkan semua pertembus Moskow atau masuk ke dalam Moskow itu di cancel semua karena disebabkan oleh badai petir. Ya mungkin badai petir yang dilihat Ben sama Sen tadi malam ya di atas pesawat. Tujuan mereka berdua ke Moskow adalah untuk mempresentasikan aplikasi yang mereka kembangkan bernama The Global Trot. Trot ya, bukan Tot ya. Mengembangkan aplikasi ini ke Rusia dan mempresentasikannya ke para investor yang ada di Moskow guys. Nah, setibanya di gedung pertemuan menggunakan taksi, mereka bergegas menuju ruang rapat. Setibanya di ruang rapat, Ben dan juga Sen bertemu teman mereka yang bernama Skyler. Nah, di sini Skyler ternyata mencuri ide dan konsep yang dikembangkan oleh Ben. Kemudian Skyler memanggil petugas keamanan atau security untuk mengusir Ben dan juga Sen. Aduh, si brengsek emang si Skyler ini ya. Petugas keamanan akhirnya membawa Sen dan juga Ben keluar dari gedung tersebut. Di sini terlihat wajah Ben dan juga Sen sangat marah ya, sangat kesal. Ya iyalah kesal karena ide mereka kan dicuri guys. Kemudian scene berpindah ke malam harinya. Di sini kita berdua diperkenalkan dua cewek cantik yang sedang jalan-jalan di sekitar area Moskow ya, kayaknya di sekitar gedung Kremlin itu. Cewek ini lagi selfie gitulah pokoknya. Lalu kamera menghadap ke arah atas dan kita diperlihatkan sekawanan burung yang terbang tak tentu arah di atas gedung. Kita balik lagi ke Ben dan juga Sen. Mereka berdua sedang abo-aboan di sebuah klub ya, dan ngobrol tentang masalah yang mereka alami tadi pagi. Di tengah perbincangan mereka melihat cewek cantik yang berdiri sendirian pakai baju hitam. Wah, semolohe pokoknya. Tidak berselang lama cewek itu dihampiri oleh Skyler dan ternyata si brengsek Skyler itu juga ada di sini. Kemudian Ben dan juga Sen menuju meja bartender dan bertemu dua cewek cantik yang ada di sekitaran gedung Kremlin tadi ya. Nah, cewek tersebut bernama Annie dan juga Natalie. Di sini Annie mendapatkan pesan singkat dari ibunya. Nah, HP yang digunakan ini HP yang sangat-sangat canggih pada zamannya, yaitu BlackBerry guys. Nah, di tengah perbincangan ketawa ketiwi, si Annie mengeluarkan HP-nya untuk berselfie ria. Hendak mau berselfie, tiba-tiba listrik yang ada di bar tersebut atau di klub tersebut padam. Kemudian orang-orang yang ada di klub itu menuju luar. Di langit terlihat cahaya aneh mirip aurora tapi berwarna kuning emas. Tiba-tiba di antara cahaya tersebut turun gumpalan cahaya di tengah kerumunan orang-orang itu guys. Seorang polisi yang ada di sana mencoba mendekati cahaya tersebut dan tiba-tiba bam, polisi tersebut berubah menjadi debu. Teman dari polisi tersebut mencoba menembak cahaya tersebut dan pelurunya langsung hancur seketika guys, kayak lenyap gitu loh. Mungkin ada perisainya ya. Terlihat di langit-langit banyak sekali gumpalan cahaya yang turun di seluruh kota Moskow dan Rusia. Scene berpindah ke sekumpulan orang-orang yang ada di sini. Mereka terlihat lari tunggang langgang dan mereka dibuat debu oleh para alien tersebut guys. Kemudian sebagian manusia yang selamat masuk ke area bar termasuk Sen dan juga Ben. Seorang bartender yang ada di sana melempari alien itu dengan molotov guys. Tahu molotov kan? Kayak botol minuman dikasih api gitu loh, kasih sumbu. Tiba-tiba makhluk itu menembakkan sinar laser yang membuat dinding itu berlubang dan membuat tangan si bartender itu putus. Kemudian Ben, Sen, Annie, dan Natalie menuju tembok yang berlubang tadi. Dan ternyata tembok itu tembus ke tempat penyimpanan makanan. Di sini Sen membawa bartender yang tangannya tadi putus untuk ikut masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, tidak berselang lama tiba-tiba pintu di ruangan itu digedor-gedor dari luar. Setelah dibuka oleh Natalie, ternyata itu adalah Skyler. Mereka berlima, Ben, Sen, Annie, Natalie, dan juga Skyler terjebak di sana selama beberapa hari guys. Di hari ketiga mereka memberanikan diri untuk keluar dari tempat tersebut. Terlihat tempat itu sangat berantakan sekali, kacau lah, dan tidak ada satupun manusia di sana. Sebelum mereka memutuskan untuk pergi, mereka meluting santai dulu, meluting manja dulu ya di area tersebut, ngambil makanan, minuman, AKM atau apa yang bisa diambil. Nah, tujuan mereka adalah ke dubes kedutaan Amerika yang ada di Moskow. Di tengah perjalanan mereka bertemu nenek-nenek yang lagi berganti profesi menjadi tukang bangunan ya. Si nenek itu lagi
bikin tembok, menutup jendelanya dengan tembok. Nah, sebelum mereka pergi, mereka bertanya kepada nenek tersebut untuk mengetahui kemana arah ke kedutaan Amerika. Dan si nenek itu memberitahu dan menyuruh mereka cepat pergi dari situ, karena mereka bisa membawa alien tersebut ke rumah si nenek itu, guys. Mereka berjalan melewati jembatan yang besar yang ada di situ. Tiba-tiba di tengah jembatan, ternyata jembatannya roboh dihantam perahu yang segede gaban. Perahu bisa nyasar segitu loh, itu perahu kontainer loh. Kemudian mereka berlima berputar mencari jalan lain. Di tengah perjalanan mereka menemukan mobil polisi yang terhenti di tengah alun-alun. Ben dan juga Sen berinisiatif menuju mobil tersebut untuk mengambil peta lokasi Moskow dan 3 sisanya menunggu di pinggir gedung. Pada saat yang bersamaan ada seekor anjing yang lewat di sekitar Ben dan juga Sen. Anjing tersebut berhenti dan menggonggong. Tiba-tiba anjing tersebut berubah menjadi debu. Makhluk itu mengetahui ada keberadaan Sen dan juga Ben. Alien itu menghampiri Ben dan juga Sen yang terjebak di mobil polisi, guys. Akhirnya saat makhluk itu mau menghampiri mereka berdua, Ben dan juga Sen bersembunyi di bawah mobil polisi dan makhluk itu lewat begitu saja tanpa mengetahui keberadaan Ben dan juga Sen. Scene berpindah, mereka berlima berkumpul lagi di sebuah mall yang ada di situ. Di sini diperlihatkan ada pesawat yang nyungsep di dalam mall itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menginap di mall itu sampai malam hari tiba, karena pikir mereka berangkat pada waktu malam hari lebih aman daripada siang hari. Nah, setiba di malam hari, Sean dan juga Natalie memutuskan untuk mencari baju terlebih dahulu sebelum mereka pergi. Nah, tiba-tiba alien itu datang menghampiri Sean dan Sen bersembunyi di balik kaca, guys. Ternyata makhluk itu tidak melihat keberadaan Sen yang berada di balik kaca. Sepertinya kaca itu menghalangi penglihatan makhluk itu, guys. Nah, tiba-tiba makhluk itu kembali menghampiri Natalie. Di sana Natalie sangat ketakutan karena dihampiri oleh makhluk itu, guys. Tiba-tiba dari belakang Sen menarik tubuh Natalie dan membawa ke ruangan yang berkaca, dan akhirnya makhluk itu tidak dapat mengetahui Natalie berada. Dan akhirnya makhluk itu tidak mengetahui keberadaan Sen dan juga Natalie yang bersembunyi di balik kaca lemari. Singkat cerita, mereka berdua kembali ke rombongan. Di tempat Ben, Annie dan juga Skyler berada, mereka memutuskan untuk pergi dari situ. Setibanya di kedutaan Amerika yang berada di Moskow, mereka kaget karena gedung itu sudah hancur berantakan seperti habis perang. Sen memutuskan untuk pergi ke atas gedung sambil melihat daerah sekitar gedung, tetapi Skyler memutuskan untuk tetap berada di bawah, guys. Kemudian mereka berempat sampai di ruangan yang paling atas, dan mereka menemukan sebuah radio yang berada di sangkar burung ya, dan mereka mengambil radio tersebut lalu menyalakannya dan mengetahui bahwa radio tersebut berisi pesan yang berulang, pesan-pesan gitu, pesan. Tapi pesannya itu berbahasa Rusia, guys. Ben dan juga Sen membuka jendela yang ada di sana dan melihat bahwa makhluk tersebut sedang menggali sesuatu dari dalam tanah. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari bawah. Lalu Sen mengambil skup kali 8 yang ada di situ dan melihat keluar, dan ternyata itu adalah Skyler. Ben dan juga Sen menjemput Skyler karena hanya Skyler lah yang bisa menerjemahkan pesan yang ada di radio tersebut. Setibanya di bawah, Sen meminta Skyler untuk mundur, tapi di sana Skyler melihat ada lampu menyala di antara gedung-gedung. Kemudian datanglah alien tersebut dan menjebak Skyler dan akhirnya membunuh Skyler seketika. Mereka berempat kemudian berkumpul dan memutuskan untuk pergi ke tempat yang dilihat Skyler. Setibanya di sana, mereka disambut oleh seorang gadis yang menodongkan senjata. Setelah berbincang lama, mereka dibawa masuk ke salah satu kamar yang ada di sana. Diketahui bahwa gadis itu bernama Vika dan ada satu lagi seorang ahli kelistrikan bernama Sergei. Kemudian Sen mengeluarkan radio dan memberikan ke Vika untuk diterjemahkan. Diketahui bahwa radio tersebut memberitahu bahwa ada kapal selam yang akan menunggu di sungai jam 6 pagi. Pada malam harinya, Vika, Annie, dan Natalie pergi mencari bahan makanan. Di tempat Sergei, Sen dan Ben diperkenalkan dengan senjata buatan Sergei yang mampu menembakkan gelombang microwave. Di tempat Vika dan kawan-kawan yang sedang asik looting makanan, tiba-tiba Natalie melihat makhluk tersebut yang sedang mendekat menuju tempat mereka. Di sini Vika mengajak mereka ke tempat persembunyian, sementara Natalie tidak mau ke tempat persembunyian Vika. Natalie menuju ke atas ke tempat Sergei lalu disusul dengan Annie. Makhluk tersebut terus mengejar rombongannya Annie dan juga Natalie. Setibanya mereka berdua di ruangan Sergei, Annie bersembunyi di balik
meja kaca bersama Natalie. Di sini Sergei mencoba menembakkan senjata ke makhluk itu dan ternyata senjatanya berhasil membuat perisai dari alien itu terbuka. Tidak berserang lama, Sergei berhasil dibunuh oleh makhluk itu karena senjatanya macet cuy. Natalie yang panik kemudian berlari menuju jendela untuk keluar gedung. Sedangkan Annie terjebak di balik meja kaca. Di saat Annie berlari menuju Natalie, tiba-tiba makhluk itu menangkap Annie dan menjadikannya Annie abu gosok seketika. Akhirnya tersisalah Sean, Ben, Natalie, dan juga Vika. Makhluk itu mengejar mereka berempat. Di tengah perlarian mereka bertemu dengan skuad lawak yang membawa AKM dan juga rocket launcher. Akhirnya skuad lawak itu berhasil mengalahkan alien tersebut dan membuat alien itu kabur ke tempat lain. Sean dan juga kawan-kawan diajak ke markas skuad lawak. Ternyata di sana dipenuhi oleh orang-orang yang berhasil selamat. Di sini Sean menjelaskan kalau mereka akan pergi ke tempat kapal selam berada. Awalnya para skuad ini tidak setuju untuk membantu mereka karena beranggapan itu mustahil. Tapi dengan jurus bacot no jutsu yang dimiliki mereka berempat, akhirnya mereka bersedia membantu Sean dan kawan-kawan. Singkat cerita, mereka berangkat menuju tempat kapal selam berada, melewati jalur kereta bawah tanah. Akhirnya, waktu akan turun ke tempat rel kereta, mereka semua dihadang makhluk itu. Mereka berhasil turun kecuali Vika. Vika terjebak di balik tiang guys. Lalu Ben menyelamatkan Vika. Naasnya, Ben yang tertali oleh makhluk itu dan membuat Ben terbunuh. Tidak ada waktu untuk bersedih, mereka harus berlari mengejar waktu agar tidak tertinggal oleh kapal selam yang akan berangkat pada jam 6 pagi. Setibanya di sungai, mereka menaiki perahu yang ada di sana untuk menuju ke ujung sungai, tempat kapal selam berada. Di sini Sean sangat bersedih kehilangan sahabat terbaiknya. Saat Sean dan Natalie sedang curcol, tiba-tiba perahu mendadak berhenti, dikarenakan perahu tersebut menabrak sesuatu. Di sini terlihat aktivitas alien yang sedang mengebor untuk mencari sesuatu. Sean tiba-tiba mendengar goncangan yang berada di gedung sebelah, dan ternyata gedung itu runtuh dan mengakibatkan perahu mereka terbalik. Kemudian mereka menaiki kapal selam yang ada di sekitar situ kecuali Natalie. Entah kenapa Natalie tiba-tiba hilang. Saat berada di atas kapal selam, salah seorang dari skuad lawak itu melihat flare gun yang ditembakkan. Di sini bukan untuk memanggil airdrop ya, tapi itu merupakan keberadaan Natalie yang berada di sana. Sebelum berangkat menjemput Natalie, mereka membuat senjata satu lagi yang akan dibawa oleh pimpinan skuad itu. Setibanya di sana, senjata yang dibawa Sean macet dan makhluk itu datang dari belakang Sean. Di saat yang genting, Sean berhasil menembakkan senjata microwave itu dan membuat perisai makhluk itu melemah dan para skuad menspray down makhluk itu hingga hancur. Skuad lawak dan juga Sean berhasil mengalahkan makhluk itu. Ini untuk pertama kalinya makhluk itu berhasil dibunuh. Natalie yang berada di sekitar situ mendengar teriakan dari Sean dan memanggil Sean dari dalam bus. Tanpa pikir panjang, Sean menjemput Natalie, sedangkan skuad lawak berhadapan dengan 3 alien yang menghadang mereka. Singkat cerita, Sean berhasil menemukan Natalie di dalam bus dan skuad lawak berhasil mengalahkan 3 alien itu dibantu dengan Vika yang tiba-tiba datang. Pada saat mereka akan berpelukan, satu alien berhasil menerobos ke dalam bus dan membuat bus listrik itu melaju sendiri. Di saatnya genting, alien itu berhasil menarik kaki Natalie dan sesaat sebelum Natalie menjadi abu, Sean berhasil menembakkan senjata microwave itu ke alien yang membuat perisai alien tersebut terbuka. Kita melihat penampakan dari alien itu. Ternyata senjata microwave itu tidak dapat membunuh alien tersebut guys. Singkat cerita, Sean mengambil serpian alien yang dibawanya lalu melemparkannya tepat di tengah alien itu dan membuat alien itu hancur berkeping-keping. Mereka semua kembali ke kapal selam dan setelah sampai, para skuad lawak memutuskan untuk tetap berada di Moskow dan akhirnya mereka pergi dari Moskow dan tamat. Oh ya guys, sebelum kalian menutup video ini, ternyata di sini ada post credit scene-nya. Nah, di post credit scene ini ternyata di seluruh dunia juga mengalami invasi alien yang sama. Dan di antara para survivor yang masih selamat, mereka berhasil menumbangkan salah satu tempat pengoboran alien dan berhasil mengusir mundur alien tersebut, guys. Di sini kayaknya sudah mulai melakukan peperangan antar alien ya, manusia melawan alien. Kalau misal ini dibuatkan sequelnya sih mungkin menarik sih ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita video kali ini ya. Tulis saja di kolom komentar kalau kalian ingin request film yang ingin saya buatkan alur ceritanya.
Sampai di sini dulu Zona Movie pamit undur diri dan bye-bye.